doain aja kita baik-baik aja. Sebenarnya kita hanya berapologetika karena dari kata apologetika itu adalah memberi pertanggungjawaban atas iman kita. Jadi Hmm. salahkah kalau kita memberikan pertanggungjawaban atas iman kita gitu kan? Ya, Ya, tetapi gini juga, kita harus juga dalam berapologet itu, kita harus juga menanyakan sesuatu tentang mereka. Setelah kita menjawab, menjelaskan iman kita, nah kita tanya balik tentang mereka. Nah cuman ketika kita tanya balik ini, nah ini suka kita dapat masalah itu. Seperti itu. Karena mereka tidak kuat kalau ditanya balik begitu. Akan agak keluar passwordnya akan keluar. macet ya, macet. Nah itu tadi, seperti itu. Teman-temannya Bang Edi semua yang di bawah bantu follow ya teman-teman ya. Saya Ya, silakan tentang teman-teman pansos dukung ya. ya. Sesama apologet, silakan dukung ya. Sekali-kali juga kita itu harus jangan cuma fokus kepada satu apologet. Kita semua harus didukung. Bagi kalian mana yang menurut kalian bagus, mana yang menurut kalian oke, ya silakanlah kalian dukung ke mana yang kalian suka seperti itu. Karena kan setiap apologi itu punya karakternya masing-masing. Ada yang sifatnya itu defensif, dia jawab aja terus gitu. Ada seperti itu. Ada yang sifatnya Ronaldo, nyerang aja terus gitu. Dia nggak mau bertahan, nyerang aja terus. Ada macam-macam, ada yang dua-duanya tengah-tengah seperti itu. Macam-macam lah sifat para karakter orang seperti itu. Betul, betul, betul. Begitu. Pokoknya teman-teman dukung ya, dukung Bang Edis, juga dukung saya. Kita sama-sama berjuang dalam Kristus, ya kan? Karena kita semua ini walaupun berbeda ya, kita disatukan oleh darahnya Kristus. Gitu. Amin, seperti itu. Silakan Bang Edis dilanjut. Paling saya nongkrong di sini selama setengah jam ya. Kalau ada Boleh, bisa jawab, boleh, bantu jawab. Open boleh. cam harus, enggak kan? Harus ya. Terserah lah, terserah. Kalau on cam lebih bagus sebenarnya. Oke, kita naik ada Muhammad, sudah naik Muhammad sudah kemari. Ya, silakan Muhammad. Muhammad. Muhammad Matari, Muhammad Matari. Nampaknya Muhammad Matari masih nyangkut. Sebentar, kita kasih sambil menunggu Jumatan ya teman-teman. Yang mau Jumatan silahkan nanti Anda Jumatan ya. Sambil menunggu Jumatan boleh kita ngobrol-ngobrol di sini ya. Ini Abu Jahil kayaknya naik lagi nih Abu Jazil. Abu Jazil, Abu Jazil. Pada macet-macet semua ini. Baik, kita kasih naik lagi ada Ji Ami. Oh ini yang tadi nih, tadi yang tadi macet nih. Silakan Ami. Pada macet teman-teman. Apa saya membawa petaka di sini kok pada macet? Ini sudah saya naikkan tapi nggak mau nyambung dia. Saya nggak tahu kenapa ini teman-teman. Sudah saya kasih naik tapi dia nggak mau nyambung. Coba Atrabani Al Indragiri. Ini siapa ini kok pakai foto-foto saya ini orang ini? Aduh. Si Ami Jego nggak nyambung-nyambung. Sebentar ya teman-teman ya. Saya coba naikkan ini yang muslim-muslim tapi tidak tahu, tidak nyambung. Ini kenapa saya juga nggak tahu. Ihido. Ihido. Silakan Ihido. Macet. Sinyal BPJS ya teman-teman. Kalau teman-teman merasa ragu-ragu atau merasa agak-agak ketakutan gitu boleh didampingi ustadz kok. Boleh ustadznya di samping kanan kiri mendampingi begitu ya. Kalau misalnya agak-agak grogi, gemetaran begitu ya. Iya, tidak tahu. Zaidan? Silakan Zaidan. Ini cara merefreshnya gimana ya ini ya?
Agatha ya. Di sini ada 37 guest yang mau naik tapi nggak nyambung. Sudah saya naikkan tapi nggak nyambung ini. Kenapa ini saudara-saudara? Ini nyambung nih, Sultan. Ya, Sultan Baginda Pangajaran. Silakan Sultan Baginda. Ya, sudah menyalakan kamera. Silakan. Anda mau menyampaikan apa? Panggung dan tempat dipersilahkan. Silakan. Silakan. Edis TV. Tanya dulu. Sebentar, Anda Muslim nggak nggak ini? Anda Muslim nggak ini? Muslim. Oh, Muslim setengah, Kristen setengah. Waduh, berat ini. Di KTP apa di KTP? Apa di KTP? Pilih begu. Ini amfibi apa ya? Dua alam. Aduh, kalau nggak jelas begini kita turunkan saja lah. Aduh, payah ini. Kita diskusi sama siapa ini kalau begini caranya nih? Aduh. Oke, Ruli, coba. Ruli, FS. Ya bang. Ya, silakan nyalakan kamera bro. Silakan, mari kita diskusi. Silakan. Bentar. Aku baru bangun nih bang sebetulnya bang. Ya, apakah Anda seorang Muslim? Ya saya Muslim. Oh ya, silakan. Apa yang ingin Anda mau sampaikan? Apa yang ingin Anda mau kemukakan? Silakan. Tadi abang bilang tadi aku memperhatikan abang pas abang diskusi lagi ngomong sama siapa sih tadi abang-abang yang janggutan tadi tuh. Bentar bang ya. Itu bang, seharusnya abang nggak boleh kayak gitulah bang. Kita ini kan udah beda server bang. Nabimu, nabiku, nabiku. Jadi abang jangan seolah-olah agama kami itu kecil di mata abang gitu. Agama kami lebih mandang agama abang kecil juga. Jadi nggak usah lah abang beda-bedakan agama kami, agama kau. Ya server kita beda cok. Aku Muhammad, kau Elia. Udah beda. Jadi jangan kau sama-samakan lah. Bang, Jangan sosok tahu lah tentang agama kami. Kalau kau nggak tahu tentang agama kami, jangan kau komen. Bang kok bisa bang bilang nabimu, nabimu, nabiku, nabiku. Iya, kok nabi kami kok nabikan bang? Kan kau agamamu kan Kristen. Nabi kami kenapa kau nabikan? Kalau kau bilang nabimu, nabimu, Mungkin nabiku, lebih mantap on cam, Agatha. Tentang agamamu. Tak, mungkin lebih mantap on cam biar lebih enak kita. Enggak, takut naksir nanti dia bang. Lanjut bang Hedis. nanti aja, nanti lah. Oke, mungkin dia lagi siap-siap ya. Gini, Ruli. Pertama-tama, kalau kamu katakan beda server, saya sangat setuju dengan kamu. Iya. Ya. Servernya kan di sana Allah yang kami tidak dikenal oleh nabi-nabi sebelumnya, tidak dikenal oleh kitab-kitab sebelumnya. Nah, yang jadi masalah, kenapa kalian mengklaim bahwa Allah itu juga Tuhan yang di dalam Injil dan Taurat? Nah, ini masalahnya. Sudah kau tahu beda server, kenapa kau menyamakan? Tunggu dulu, kata-kata Allah tuh nggak ada di Injil bang. Iya justru itu. Tapi kan kalian kata Allah. Yang ada di jangan lu sama-samain. Di Injil nggak ada, cok. Mana buktinya kalau Theos membilang bahwa dia Allah? Oke, saya tanggapi boleh? Baik. Tadi kan sudah saya bilang, Bang. Justru karena kita beda server, justru karena kita beda, jadi jangan disama-samakan. Misalnya begini, contohnya begini. Anda mengatakan bahwasanya Muhammad itu dinubuatkan di kitab-kitab sebelumnya, di dalam kitab Injil, di dalam kitab Taurat, betul? Nah, masalahnya begini, di dalam kitab Injil dan kitab Taurat nggak ada penubuat tentang kedatangan Muhammad, bahkan ciri-cirinya berupa tompel yang nggak ada. Udah tahu beda server, sudah tahu beda Tuhannya, kenapa kalian menyamakan diri? Masa tanda kenabian berupa tompel? Sungguh kamu termasuk orang-orang yang nekat mengatakan bahwa tanda kenabian berupa tompel. Bang, aku jujur aja bang ya. Abang boleh. Aku dulu jujur, aku dulu ateis bang. Semenjak aku masuk ke Romikana, aku lebih memperdalam agamaku Islam.
Iya, tapi Oke? kok lari kemana-mana bang ini? Fokus dulu Ya, kita. sekarang Beda. gini bang. Sekarang gini. Aku nih kan nggak berapa tahu belum tentang kekristenan. Insya Allah aku akan mendalami kekristenan itu. Jadi yang pertanyaan kau tadi akan kujadikan PR bagiku. Ya, gini. Di dalam Al-Qur'an, di dalam satu surat dikatakan, janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang terbaik. Ya kan? Lalu dikatakan, katakanlah kamu disuruh nih sama Al-Qur'an untuk berkata kepada ahli kitab, Tuhanmu dan Tuhan kami adalah satu. Kami beriman kepada apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada kamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu dan kepadanya kami berserah diri. Itu kata Al-Qur'an. Nah, udah tahu kau beda server kok, server kau sama-samakan ke sini. Makanya saya bilang kalian ini nebeng. Sudahlah nebeng Tuhan, nebeng nubuatan. Kenapa nggak berdiri sendiri gitu agamanya? Agama orang-orang Quraisy. Aku ambil simpel, bang. Aku ambil simpelnya aja ya. Ambil simpelnya aja. Itu bagi kau kayak gitu ya. Cuman nanti kita buktikan di akhir zaman. Kenapa kami mati duluan? Kenapa kami dimusnahkan duluan? Kenapa orang kafir ya kan? Itu dihidupkan. Oke, orang kafir yang dihidupkan. Bukan, bang, fokus dulu. Gini loh, Tuhannya orang Islam sama Kristen tuh sama nggak? Beda. Nah, kalau beda, kenapa Islam menyamakan diri? Allah tuh memang kata-kata dari Islam, Cok. Oke, kalau memang Tuhannya Islam itu beda dengan Tuhannya Yahudi, kenapa ada kata-kata Tuhan kami dan Tuhan kami dan Tuhanmu adalah satu? Nggak ada. Oke, coba cek. Di dalam surat bacakan, mau saya bacakan? Ada Quran di situ? Nggak ada, Boleh? nggak ada. Oh, kok nggak ada? Kita periksa dulu. Kok nggak ada? Oke, baik. Buka di dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 46. Bentar. Masa kamu menyamakan Tuhanmu dengan Tuhan kami? Beda jauh. Gimana? Itu sebagian Bacakan, aja. silakan bacakan. Bentar jaringan. Al-Qur'annya nggak tahu. Ya aku jujur aja baru 5 bulan aku masuk Islam. Tadinya dari agama apa? Aku ateis, nggak ada percaya Dari agama. di KTP. Memang aku di KTP ku Islam. Ibu Islam masuk Islam udah biasa. Yang seperti itu sudah biasa. Islam masuk Islam. Kalau lu di posisiku gimana? Coba. Kalau kau di posisiku gimana? Kutanya. Maksudnya gimana? Itu Sedangkan namanya aku dari menjalankan. Islam. Itu namanya dari Islam KTP. Ingin salah. masuk ke Kalau Islam lu- betulan. Kau beda, tahu nggak posisi aku tuh? Aku tuh nggak percaya agama dulu, oke? Waktu masih kecil sholat nggak? Aku nggak percaya agama. Tahu Iya, tapi kan sebelum nggak percaya agama Iya. itu waktu kecil kan sholat ngaji, betul? Oh nggak ada itu. Kamu nggak pernah ngaji? Alhamdulillah pas masuk. Iya nggak pernah. Dari kecil nggak pernah Yang ngaji. ku cuma lakukan adalah sunat. Yang pernah aku lakukan cuma sunat waktu kecil itu aja. Oke? Kenapa waktu itu Lu kamu tanya tidak? lagi. Hah? Suaramu Kenapa? Suaramu eko. Oke, cobalah kembali ke situ dulu, coba ke ayat yang tadi. Nanti alasanmu nanti kabur kau ingin Apa tadi memalingkan. ayatmu? Apa ayatnya? Al-Ankabut ayat 46. Puan orang Islam mau masuk Islam masuk Islam. Iya, di acara Aku jodoh lebih kita sering kayak sama begitu. aku. Sudah Islam masuk Islam. Kenapa? Sudah Islam masuk Islam. Nah, itu acara kalian itu tiap hari kayak gitu. Ini. Silakan. Ini. Jadi kau tanya kenapa alasanku masuk Islam? Oke? Pertanyaan kau sekarang nih gini aja ya. Kau kenapa aku masuk Islam? Satu, Islam itu aku yakin Islam itu agama yang paling betul. Kita kalau beribadah itu kita harus menyucikan diri. Islam itu sebelum beribadah kita harus ambil wudhu. Oke? Ada orang masuk gereja. Nggak ada masuk ayatnya ambil- begitu. Coba baca dulu aja biar kita fokus dulu ke sini. Ayo buktikan bahwa Allah Iyalah. itu bukan Tuhan karangan Muhammad. Ayo. Surat apa tadi? Surat Al-Ankabut ayat ke-46.
Al-Ankabut ayat 46. Jangan lama-lama membacanya, jangan silakan. Bentar, loading, Cok. Oh, ya. Janganlah kamu mendebat. Nah, coba. Oke, Yuk. janganlah kamu mendebat ahlu kitab Siapa melainkan ahlul dengan kitab itu cara siapa? yang lain. Ahlul kitab itu siapa? Kitab tuh banyak, Cok, bukan Injil aja, Cok. Gimana? Bukan kitabnya yang didebat itu. Ahlul kitab. Siapa itu ahli kitab? Iya, seperti kau lah ibarat katanya yang paling jago sebelum. Nah, orang-orang Yahudi dan juga Nasrani, betul. Hah? Orang-orang Yahudi dan Nasrani, betul. Betul. Nah, coba apa? Jangan mendebat mereka. Terus? Orang-orang yang kau lah yang baca, aku pun baca nih ya. Janganlah kamu berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan cara yang paling baik, kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Dan katakanlah, kami telah beriman kepada kitab-kitab yang diturunkan kepada kami dan yang diturunkan kepada kamu. Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu dan hanya kepadanya kami berserah diri. Betul? Iya, maksud Nah, aku- kenapa sekarang kamu ngais-ngais, ngemis-ngemis bahwa Tuhanmu Gini. sama dengan ahli kitab? Sejak kapan Tuhannya ahli kitab bernama Allah? Sejak kapan? Sejak kapan Tuhannya ahli kitab nyuruh ke Arab cium-cium batu? Ayo Gini. lempar-lempar batu. Serba batu-batuan. Masa kau bikin agama kami menjadi agama bebatuan, saudara? Aku belum mempelajari ke situ ya. Itu beda. Setiap hari Masih kau jauh. belum mempelajari ke situ terus. Oke, sekarang gini. Udah ustadzmu Kalau aja kau suruh bahas- ke sini gimana? Hah? Ustadzmu aja kau suruh datang ke sini si Juma, Uncup PI Nggak dan ada. kawan-kawan. Nggak ada. Sekarang gini. Yang dimaksudnya kata-kata gitu tuh Allahmu Allahku itu tuh Bukan Allahmu Allahku, Tuhanmu Tuhan kami adalah satu. Sesungguhnya kepadanya kami berserah diri. Sejak Iya. kapan Tuhan kamu dan Tuhan kami satu? Orang kita beda Tuhan gimana? Apa jangan-jangan kau udah mau ngemis? Mau jangan-jangan pengen Tuhannya ganti Yesus? Ayo, bilang, katakan ayo biar dibaptis, yuk. nggak ada nggak ada Tuhan Yesus. Hah? Yesus tuh Tuhan nggak ada. Ini kau bilang nih, Tuhanmu dan Tuhan kami adalah satu. Iya, Sejak memang gini, Tuhan- kau ibarat kata kau ngomong gini, bapakmu dan bapakku adalah satu. Sejak kapan? Nggak gitu. Nggak boleh Sekarang gini ya. begitu, saudara. Maksud, boleh ngizinkan aku ngomong nggak? Silakan, silakan. Nah, gitulah biar sportif lah kita. Maksud di kata-kata itu tuh Tuhan kami, Tuhan dalam pikiran kami, dalam pendapatan kami, Yesus itu nggak ada. Yesus itu dibuat-buat. Ini pendapat kami ya, pendapat kami. Kalau kau beda-bedakan gitu, ini pun juga aku bisa beda-beda kan. Itu kan Yesus tuh kan di kalian tuh sesat sebetulnya, sesat. Ini kok lari kemana-mana sih, bro? Sebetulnya Fokus Tuhan tuh dulu, sama bro. kita. Kalau diskusi itu fokus. Gimana nih mengatasi ayat ini bahwa kamu mengemis-ngemis Tuhanmu dan Tuhan kami itu satu? Nggak ada Coba. ngemis nggak ada ngemis. Sesungguhnya Tuhan kami dan Tuhan kamu adalah satu. Berarti kan kamu ngemis-ngemis. Oke, ini nanti aku masuk ke room call lagi. Nanti aku jadikan PR ya. Jadikan PR. Nah, gitu baru Oke. enak. Daripada nanti kau bakalan- ngeles terus, bilanglah saya jadikan PR, saya belum tahu, kan gitu lebih enak. Saya pun kalau tak tahu saya bilang saya nggak tahu. Besok saya cari jawabannya dulu. Oke, nah Itu lebih tapi baik kalau ketimbang kau bagiku, maksa-maksa. Nggak ada yang maksa, cuman belum dalam, ilmuku belum dalam. Mungkin oke, kau Alkitab kau memang paten, mungkin kau bisa nyaman menghafalnya. Kalau aku ya masih awam, Cok. Bang, di dalam Kristen kami itu nggak ngapal-ngapalin kayak begitu. Di dalam Kristen kami itu membaca, memahami, kemudian melakukan. Bukan mau merapal-rapalnya macam mantra. Kalau dibaca dapat amal, terus kalau dibaca nanti Jadi ditaruh di gini lah, ini bakalan dijadikan PR. Yang ini tunggu. Ini bakalan ku jadikan PR.
pertanyaan kau tadi kan ku jadikan PR. Sekarang gini, lain kali ya janganlah kayak seolah-olah agama kami itu salah gitu. Oke? Bang, Gini barusan bahasa tadi kau. abang bilang Sekarang kami gini, sesat. kita saling menghargai. Kita Enggak, saling barusan menghargai. Bang, ini suara saya kedengeran nggak? Kedengeran, Barusan abang kedengeran, tadi kedengeran. bilang orang Kristen itu sesat loh bang. Kristen itu sesat. Sekarang kau minta kami menghargai. Coba. Omonganmu kau Ini ingat mau kan? ngajak. Ini kan mau ngajak ngomong baik-baik lagi sekarang nih. Nah, ya sekarang ini kita saling menghargai lah. Jangan kayak saling merendahkan lah. Usah deh. Aduh. Ya saling Begini, menghargai bro. lah pokoknya. Jangan Bro Ruli. merendahkan. Begini Ruli. Ya. Sebenarnya kita ini nggak boleh bermunafik-munafik ria. Sudah sedemikian lama kita ini pura-pura nggak ngerti perbedaan kita. Di dalam Al-Quran ada satu ayat mengatakan bahwa orang-orang kafir itu adalah seburuk-buruknya ciptaan, bahkan lebih buruk daripada hewan. Betul atau tidak? Kalau kau mau protes, Bukan, saya nggak protes. Betul atau tidak? nah, betul. Nah, bagaimana kamu percaya ayat itu bahwa orang-orang kafir, maksudnya non-muslim, itu seburuk-buruknya ciptaan? Kamu percaya itu? Dipercaya. Nah, buktinya orang-orang itu bikin pesawat, malah kau pakai naik haji ke Arab. Ayo, orang-orang yang kau katakan kafir itu ya, yang lebih buruk, paling ciptaan yang paling buruk, bikin pesawat, ciptain lampu, bikin HP yang kau pegang itu, ya kan? HP yang kau pegang itu bikinan orang-orang non-muslim. Kau bilang katanya mereka seburuk-buruk ciptaan. Dari mana kamu bisa mempercayai ayat semacam itu, saudara? Ya, nggak gitu konsep itu. Itu kan itu kitab tuh. Semua kitab kau pun juga kan dari zaman dulu. Dari zaman dulu, kitabku juga dari zaman dulu. Tapi zaman dulu tuh belum ada pesawat. Jadi jangan kita bisa pakai. Bukan, kalau memang mereka itu seburuk-buruk ciptaan, kenapa kok justru mereka itu menghasilkan satu peradaban yang bahkan orang Islam pun nggak ada malu-malunya pakai itu gitu loh. Kalau kalian mau sekarang gini, bukan berarti dia agamanya Kristen aja, Cok. Ya, kan semua non-muslim. Kan semua non-muslim dikatakan mereka itu seburuk-buruknya bisa jadi makhluk. juga Betul. muslim ada di situ. Oke, apa temuan muslim selain daripada kencing onta? Sebutkan satu temuan muslim yang merupakan produk yang dipakai oleh peradaban manusia. Sekarang Obat apa? kuat bang, obat kuat. Air zam-zam. Aku belum. Kan sudah aku bilang bang, produk daripada kalian itu satu. Ini produk asli umat Islam. Saya kasih tahu bang. Cuman Bang. ya aku Saya kasih tahu apa produk orang Islam yang ada di Indonesia. Satu, nangkep mak lampir. Iya, nangkep mak lampir itu harus pakai peti. Sebentar, ini produk orang Islam. Lu nangkep mak lampir itu harus pakai peti. Tulisannya di peti itu lafaz kalimat syahadat. Oh itu. Kemudian harus dipanggilkan Sunan Kudus, muridnya yaitu Kiai Ageng Prayogo. Ah itu produk kalian itu, nangkep mak lampir. Gimana? Ini kan di room kau, di sini pasukan bodreko rame. Jadi aku pun nggak bisa ngapa-ngapa. Terus pertanyaan kau tadi akan kujadikan PR. Cuman pesanku bang, kita ini sesama manusia. Tolonglah, kau punya etika. Ya kan? Kau diajarkan etika. Oke, di mana etikanya Tuhan yang bilang bahwasanya selain muslim itu seburuk-buruknya makhluk? makhluk? Panjangkan lagi, aku nih mau turun, Cok. Marah dia. Nanti lah kan satu-satu lah. Silakan. Ini kan Silakan. kujadikan PR. Nah, pertanyaan kau tadi akan kujadikan PR. Oke, ayat 46 yang kau bilang tadi, oke? Sekarang gini, pesanku ya kita saling menghargai lah, janganlah kalian saling ya. Kalau kau sudah sempurna kali, kalau kau memang malaikat entah apa, enggak masalah. Kita ini sesama manusia, Cok. Jadilah. Ngapain kau debat-debatkan agama? Belum tentu agama kita betul juga, belum tentu juga dia benar gitu. Justru kenapa saya berani membuka komal seperti ini?
karena saya sudah Tunggu mempelajari, dulu. bro. Karena Silakan, silakan. Ilah. Iya, dah lah. Lah, bakalin pokoknya Sudah jadi putus asa? KPR lah. Kau banyak kali debat. Putus asa ya? Bukan putus asa, Cok. Loh, terus udah bagaimana? Kan udah putus asa. Merasa terzolimi. Enggak putus ya asa. kan? Kau aku lagi ngomong kok potong-potong. Silakan coba lah. Kau ngomong apa poinmu coba? Ya, intinya kita saling menghargai itu aja intinya. Jangan nggak usah kayak banyak debat-debat atau apa. Ya kalau kita sesama punya etika, kalau itu nggak betul udah singkirkan. Kalau itu betul ya kita jalankan. Jadi ngapain kita harus berdebat-debat? Kau hebat. Nggak ada gunanya, Cok. Kita Oke, nggak bakalan kekal di sini. Bisa saya tanggapi? Nih, kau panjang lagi nanti nih. Lu masalahnya kau tuh 10. nggak tahu begini, kau itu seperti orang yang melihat satu perkara, tiba-tiba kau ngomong nggak tahu apa duduk masalahnya. Masalahnya itu begini, bro. Umat Islam itu membahas-bahas agama kami, membahas-bahas Kristen. Nah, kami orang-orang Kristenin jawab. Dan selain menjawab, kami juga mengcounter balik. Tetapi apa yang kalian lakukan ketika kami menjawab Islam, lalu kalian bilang, mohon-mohon janganlah dibahas-bahas agama kami. Lu waktu kalian bahas agama kami bagaimana? Masa kami nggak boleh menanggapi gitu loh. Jadi jangan kau bilang jangan begini-begini. Faktornya Gini, dulu, Bang. penyebabnya dulu. Ini loh, nih saya kasih kamu contoh nih. Nih. Kamu kenal nggak ini siapa? Tahu ini siapa? Iya, tahu. Siapa namanya? Eh, Kan tahu-tahu padahal nggak tahu. Makanya kalian ini memang bohong setiap hari, saudara-saudara. kan kau bisa memponis orang bohong. Ya udah, siapa namanya? Ustaz Jabar, tunggu ya. Aku lupa ingat aku namanya. Zakir turun. Zakir Naik. Zakir Naik. Ya kau bukan berarti kau bilang aku bohong-bohong, ada aja kau nih. Oke. Pertanyaannya begini sekarang. Apa yang dilakukan Zakir Naik di Indonesia? Aku nggak ngerti bahasa Inggris. Dia bahasa Ya kan ada Inggris. terjemahannya. Gak ada. Iya kan, orang-orang yang datang juga orang-orang Indonesia, ada penerjemahnya. Iya, lagi banyak juga Nah, Kristen. mau saya kasih tahu nggak? Mau saya kasih tahu nggak apa yang dilakukan? Nah, sekarang gini bang. Nah, kau pura-pura nggak tahu kan? Bukan pura-pura nggak tahu. Aku nggak ngerti. Iya, ke dia. makanya saya beritahu, bro. Begini, Ustadz kalian Zakir Naik datang. Yang nyambut itu organisasi-organisasi Islam. Ya, bukan cuma satu orang Islam. Kalau satu orang Islam saya berani bilang itu oknum. Ini organisasi massa Islam. Ada MUI, ada Wapres. Wapres itu pada waktu itu bertindak sebagai kepala dewan masjid. Ini organisasi besar ini yang mengundang Zakir Naik. Nah, kalau Zakir Naik bahas agama Islam bagus. Kalau dia bahas agama Islam, yang dibahas agama Kristen, bro. Dia bilang bahwa Yesus itu adalah Islam, Yesus itu seorang Muslim. Ayo. Dia bilang bahwasanya Yesus itu tidak disalibkan. Dia bilang juga bahwasanya di dalam Injil Yohanes nubuatan tentang Muhammad. Nah, artinya dia membahas-bahas kitab suci orang. Nah, kami orang Kristen jawab lah. Masa giliran jawab dipersekusi, laporkan penistaan agama, apa? Bentar. Jadi gini, kalau bagi kami, kalau di agama kami, apa yang sudah diperbuat pasti bakal ada pertanggungjawaban. Kalau di agama kami ya, kalau bagi kau itu salah, lebih bagus kau diam daripada kau komen ya. Soalnya di agama kami itu Kok suruh diam? Kalian berbicara iman kami, kok kami suruh diam? Gimana? Iya, kalau bagi kau salah, di akhir zaman nanti
itu akan Bukan nggak ada perlu nunggu akhir zaman. pertanggungjawaban. Sekarang saya buktikan bahwa Ya itu kalau salah. kamu protes, protes saja, pergi Nah aja ini ke tempat dia. saya ini mendemonstrasikan keprotesan saya kepada kalian. Gitu loh. Enggak, kalau kau Contoh. memang nggak suka dengan kata-katanya, ya kau tinggal pergi aja ke tempat dia, kan udah. Dia di mana sekarang? kalau Dia di komen. mana? Si Zakir Naik itu telah menelorkan orang-orang atau jelmaan-jelmaan Zakir Naik. Contohnya siapa? Nandar, si Juma. Itu kan jelmaannya Zakir Naik. Si Nandar tuh bilang, Yesus tidak disalib saya, Evangelis Yonatan dari Tanah Kuningan. Nah, kan gitu. Bro, kayak udah kelamaan aku masuk lab kau nih ya. Kayak Jadi gini, nanti oke sesuatu sebelum kamu harus pergi, kau saya buat ya. kasih tahu begini bro. Saya kasih tahu begini. Kan kamu percaya nggak bahwa Muhammad itu dinubuatkan di dalam kitab Injil dan Taurat? Hah? Kamu percaya nggak bahwa nabimu Muhammad dinubuatkan di dalam kitab Taurat dan Injil? Nah, gua tuh maksudnya? Dinubuatkan. Ah, itu maksudnya? Diprofesikan, ada profetik, ada sebuah ramalan bahwa akan datang nabi namanya Muhammad. Ya, Kamu percaya ya? percaya. Nah, masalahnya di Injil Taurat mana itu ada? Ya, aku nggak sampai ke situ, Cok. Makanya saya bilang, kamu mempercayai kebohongan-kebohongan yang terus-menerus dikatakan, terus-menerus akhirnya kamu percaya. Sekarang gini, di Al-Quran tuh bro ya, itu diturunkan lewat Muhammad, oke? Oke? Percaya nggak kau? Nggak ada Al-Quran dikatakan diturunkan lewat Muhammad. Kalau ada dalam Al-Quran dikatakan Al-Quran diturunkan kepada Muhammad, saya lompat dari Monas. Cuman, Loh, tunjukin satu ayat di dalam Al-Quran bahwa Al-Quran diturunkan kepada Muhammad. Kalau ada ayat bunyi begitu, saya terjun dari Monas. Ayo, di Quran mana ada bunyinya kayak begitu? Anggap perkataanku tadi salah. Cuman dari aku mendalami agamaku sekarang nih, ya dari dulu sampai sekarang Al-Quran tuh nggak ada diubah-ubah, Cok. Nggak ada diubah-ubah, nekat saudara. Gimana kalau saya tunjukkan pengakuan seorang ustaz? Coba silakan kau bicara biar nggak saya terus yang ngomong. Silakan. Kau kena bom juga nanti sama. Silakan. Bikin anumu, apa poinmu? Siapa? Jadi kalau agamaku tuh ya, setahu aku sekarang yang aku dalami sekarang nih, agamaku nggak ada di setting-setting. Apa tuh Al-Quran aku nggak ada di setting-setting, nggak ada kayak direkayasa dulu atau dipikirkan dulu untuk kedepannya nanti gimana gitu. Ya Al-Quranku ya dari dulu ya gitu-gitu aja, nggak ada dirubah kayak beda. Maaf ya, aku yang minta maaf duluan. Aku bukan bedakan agamaku gak agamamu ya, cuman beda loh. Kayak Injil kan pasti ada di setting lagi untuk kedepannya. Maaf, aku udah minta maaf duluan, jangan protes ya. Jadi kalau kepercayaanku sekarang nih, Al-Quranku tuh ya, Oke. dia dari dia lahir sampai dia kayak gimana ya? Kayak Al-Quran tuh Muhammad tuh jejaknya tuh dari dia lahir sampai dia wafat sampai anak cucunya ada, Cok. Nah sekarang nih aku bukan beda lagi ya. Oke, sebelum kita kasih Agatha ngomong gini. Gini bro. Kalau ada pengakuan dari Ustadz sendiri yang ngomong bahwa Al-Quran tuh beda-beda gimana? Nah itu Dan kita seterah kasih dia ayatnya. kalau kepercayaan aku sekarang. Bukan terserah dia, langsung ditunjuk. Ini Quran versi Hafs, ini Quran versi Wares, ini Quran beda-beda itu bacaannya. Gimana? Ya aku nggak mendalami ke situ, Cok. Ya kau tuh nggak tahu Aku lebih apa-apa. mendalami Silakanlah. Mungkin Agatha mau menyampaikan sesuatu. Silakan. Ya, aku jujur, aku lebih mendalami ke fikih, bukan mendalami ke kitab-kitab, Cok. Aku mendalami ke fikih. Pikir, Paham karena dong? kamu merasa Quranmu nggak lengkap, tidak menjelaskan agama Islam ya? Oh, belum. Aku tuh satu-satu, Cok. Lebih mendalami ke fikih dulu. Ntar kalau misalnya udah. Di mana dalam Al-Quran bagus, disuruh beriman kepada kitab fikih?
nggak gini. Pelajaran fikih kau nggak tahu nggak? Bukan beriman. Aku Iya, belajar. kalau kamu tanya saya, ilmu fikih itu adalah sebuah ilmu di mana mereka kurang puas dengan Al-Quran sehingga mereka membuat hukum-hukum baru karena tidak ditemukan hukumnya dalam Quran. Adalah Itu sebuah tadi keputusasaan orang bilang, Islam kita karena mereka tidak menemukan jawabannya dalam Al-Quran. Contoh, saya kasih contoh misalnya. Boleh nggak orang Islam itu misalnya bertato? Boleh nggak bertato? Nggak ada jawabannya dalam Quran. Makanya mereka bikin yang namanya ilmu fikih. Nah,